Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, kelompok 4 Perbanas Institute. Di video ketiga kali ini, kami akan membahas mengenai permasalahan dan regulasi vintage yang pernah ada di Indonesia. Nah, apa saja sih permasalahan dan regulasi vintage yang pernah ada di Indonesia? Yuk, kita simak. Apa yang dimaksud dengan vintage? Vintage adalah financial technology, di mana sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi, yang terdiri dari financial yang terkait keuangan, baik itu pembayaran, pembiayaan, dan pengelolaan, dan dikaitkan pula dengan teknologi digital. Vintage ini memiliki keunggulan yaitu murah, cepat, dan hemat ruang, di mana dapat menekan transaction cost dan production cost. Mengapa vintage menjadi perhatian OJK? Hal tersebut merupakan master plan sektor jasa keuangan Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2019, di mana OJK memiliki 3 fokus utama, diantaranya 1. Stabilitas. OJK perlu memastikan adanya vintage tidak menimbulkan instabilitas sektor jasa keuangan. 2. Inklusif. OJK ingin membangun inklusi keuangan dengan vintage yang mampu menjangkau masyarakat, memberikan literasi, serta mencapai efisiensi. 3. Kontributif. OJK mendorong vintage untuk berkontribusi terhadap pembayaran ekonomi nasional dan mendukung APU PPT. Tujuan Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan teknologi finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan halal. Kategori penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya. Teknologi finansial sebagaimana yang telah dijelaskan memiliki beberapa kriteria, di antaranya bersifat inovatif, dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis finansial yang telah eksis, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan digunakan secara luas, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan teknologi finansial mencakup 1. Pendaftaran. Penyelenggara teknologi finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria yang telah dijelaskan wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia. Penyelenggara teknologi finansial tersebut harus merupakan badan usaha. Untuk penyelenggara teknologi finansial berupa lembaga selain bank yang memenuhi kategori sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, penyelenggara teknologi finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia. Penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis yang dijalankan. Menjaga kerahasiaan data dan atau informasi konsumen termasuk data dan atau informasi transaksi, menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI, menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency, serta wajib menyampaikan surat pernyataan kepatuhan atas kewajiban kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak penyelenggara teknologi finansial terdaftar di Bank Indonesia. Bank Indonesia mengumumkan penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia pada laman resmi Bank Indonesia secara berkala. Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian serta pengumuman penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 2.
Regulatory Sandbox guna memberi ruang bagi penyelenggara teknologi finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria teknologi finansial. Bank Indonesia menyelenggarakan Regulatory Sandbox. Bank Indonesia menetapkan penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar atau telah menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia beserta produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox. Bank Indonesia menetapkan jangka waktu tertentu bagi penyelenggara teknologi finansial untuk melakukan uji coba dalam Regulatory Sandbox. Setelah jangka waktu berakhir, Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba penyelenggara teknologi finansial berupa berhasil, tidak berhasil, atau status lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal uji coba dinyatakan berhasil, produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya, termasuk teknologi finansial kategori sistem pembayaran, maka penyelenggara teknologi finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya yang diuji cobakan sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan atau persetujuan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal uji coba dinyatakan tidak berhasil, produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya termasuk teknologi finansial kategori sistem pembayaran, maka penyelenggara teknologi finansial dilarang memasarkan produk dan atau layanan serta menggunakan dan atau model bisnis yang diuji cobakan. Dalam hal produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya termasuk teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, Bank Indonesia dapat menyampaikan status hasil uji coba penyelenggara teknologi finansial kepada otoritas yang berwenang. 3. Perizinan dan persetujuan. Penyelenggara teknologi finansial yang termasuk kategori penyelenggara jasa sistem pembayaran harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin tersebut, penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya harus memenuhi aspek kelayakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru yang merupakan A. Pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, dan atau B. Pengembangan produk dan atau aktivitas jasa sistem pembayaran, namun tidak memenuhi kriteria teknologi finansial sebelum melanjutkan pemasaran produk dan atau layanan serta menggunakan teknologi dan atau model bisnisnya harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 4. Pemantauan dan pengawasan. Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Penyelenggara teknologi finansial wajib menyampaikan data dan atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan tata cara penyampaian data dan atau informasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dan atau persetujuan dari Bank Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Sanksi. Penyelenggara teknologi finansial yang melanggar ketentuan dengan tidak melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia dikenakan sanksi berupa A. Teguran tertulis, B. Penghentian kegiatan usaha, C. Tindakan tertentu terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran, dan atau D. Rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud. Penyelenggara teknologi finansial yang tidak melaksanakan kewajiban setelah terdaftar di Bank Indonesia menggunakan virtual currency, tidak menyampaikan surat pernyataan kepatuhan atas kewajiban kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak terdaftar, tidak mengajukan permohonan izin dan atau persetujuan setelah dinyatakan berhasil dalam uji coba,
memasarkan produk dan atau layanan, serta menggunakan teknologi dan atau model bisnis yang diuji cobakan dalam hal dinyatakan tidak berhasil dan atau tidak menyampaikan data dan atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa 1. Teguran tertulis dan atau 2. Penghapusan dari daftar penyelenggara teknologi finansial di Bank Indonesia. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melakukan kerjasama dengan penyelenggara teknologi finansial yang terdaftar tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia, bekerjasama dengan penyelenggara teknologi finansial yang tidak melakukan pendaftaran dan atau izin, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak melakukan identifikasi adanya kerjasama dengan penyelenggara teknologi finansial, dan dalam hal terdapat kerjasama dengan penyelenggara teknologi finansial yang belum terdaftar, penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak memastikan kerjasama terhitung sejak peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Denda, C. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, dan atau D. Pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Perbedaan tugas OJK dan Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Tugas OJK yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah 3M, yaitu mengatur, mengawasi, melindungi. Sekarang mari kita masuk ke kasus-kasus fintech. Dalam dunia fintech di Indonesia, terdapat berbagai macam kasus fintech ilegal. Beberapa contohnya yaitu pinjaman online atau P2P lending, perusahaan gadai, dan entitas investasi yang tak berizin OJK. September 2020, Satgas Waspada Investasi OJK baru saja melaporkan adanya 126 yang ilegal, 50 perusahaan gadai tanpa izin, dan 32 entitas investasi. Dengan temuan tersebut, total entitas fintech ilegal yang ditemukan sejak tahun 2018 menjadi 2.840 entitas. Fintech ilegal memiliki ciri-ciri yang perlu dikenali, salah satunya nilai bunga yang sangat tinggi, dan jangka waktu pinjaman dana yang sangat pendek. P2P fintech ilegal juga kerap meminta segala jenis identitas dan data kontak yang akan digunakan untuk mengintimidasi si peminjam nantinya. Maraknya fintech ilegal sejalan dengan meningkatnya jumlah pengaduan ke OJK. Adanya fintech ilegal berdampak buruk bagi masyarakat. Pinjaman tersebut meresahkan masyarakat. Cara penagihannya pun sering menyebar teror ke si peminjam, sehingga menyebabkan banyak kerugian baik mental maupun finansial. Sementara OJK tidak dapat berbuat banyak karena tidak ada payung hukum yang mengatur fintech ilegal. Kasus-kasus fintech tersebut juga dilandasi oleh adanya masalah-masalah fintech. Yang pertama, kegagalan sistem. Kegagalan sistem merupakan masalah yang paling banyak dihadapi oleh industri digital. Tidak hanya fintech, bahkan sistem perbankan pun dapat mengalami kegagalan. Kegagalan ini dapat berupa malfungsi layanan, kegagalan akses, dan lain-lain. Yang kedua, kesalahan informasi. Kemudahan fintech yang membatasi regulasi-regulasi yang ada menjadi bumerang tersendiri. Informasi detail yang biasanya diminta lembaga perbankan konvensional dapat dikesampingkan guna mengakomodir kemudahan pengguna layanan. Tidak jarang terjadi kesalahan penginputan data yang berujung pada kegagalan konsumen menerima manfaat dari fintech tersebut. Misal, saat pengguna salah menginput nomor rekening akan mengakibatkan dana salah sasaran dan tidak sampai ke pengguna. Yang ketiga, kesalahan transaksi. Penggunaan gadget juga menyebabkan masalah tersendiri bagi fintech. Tidak jarang pengguna gadget melakukan kesalahan ketik atau kepencet. Tidak terbayang bukan?
apabila kita salah pencet saat akan bertransaksi. Alih-alih ingin memperoleh pinjaman dengan dana dan suku bunga tertentu, justru memencet opsi lainnya yang dapat merugikan kita. Yang keempat, kerjasama dengan pihak ketiga. Sistem eKYC dapat memudahkan fintech untuk dapat memperoleh informasi penting dari penggunanya. Banyak sekali data yang harus diinput, dari mulai data pribadi hingga kontak orang terdekat dengan pengguna. Kekayaan informasi yang dimiliki tersebut dapat disalahgunakan oleh lembaga fintech yang nakal, yang dapat menjual data-data tersebut kepada pihak ketiga. Yang kelima, rentan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kemudahan melakukan pendanaan atau berinvestasi atau meminjam dapat berdampak buruk apabila dilakukan oleh orang tertentu. Bagi koruptor misalnya, fintech dapat menjadi opsi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan harta kekayaan alih-alih berinvestasi melalui fintech. Kelonggaran regulasi dibandingkan dengan perbankan konvensional menjadi opsi yang sangat menarik bagi orang tertentu untuk melakukan pencucian uang. Yang keenam, keamanan data pribadi. Sebagai lembaga yang menghimpun data penggunanya, tentu saja masalah keamanan data menjadi isu yang sangat penting. Digitalisasi selain mempermudah pengguna juga dapat merugikan pengguna. Data-data yang tersimpan di dalam suatu sistem dapat dengan mudah dibobol sehingga dapat terjadi kebocoran data-data pribadi pengguna layanan fintech. Yang ketujuh, klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausul yang mencantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula eksonerasi dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak. Hal ini terjadi karena posisi pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak yang lebih kuat menentukan syarat-syarat dalam perjanjian sementara di pihak lainnya dalam posisi terjepit dan sangat memerlukan perjanjian tersebut. Kondisi ini sangat mungkin terjadi pada fintech saat pengguna layanan memerlukan dana sehingga si pemberi dana dapat lebih bebas menentukan syarat-syarat perjanjian yang akan disepakati di antara keduanya. Yang kedelapan, penanganan pengaduan konsumen. Beberapa fintech bertindak sebagai akomodator yang mempertemukan si pemberi dana dan peminjam dana. Terdapat kemungkinan one prestasi di antara salah satu pihak tersebut, sehingga saat permasalahan muncul, pihak yang dirugikan akan mengadukan kepada fintech selaku akomodator. Dengan banyaknya pengguna, fintech memiliki kemungkinan tidak dapat menyediakan informasi yang diperlukan bagi pihak yang dirugikan, sehingga penanganan pengaduan pengguna cenderung tidak baik dan terkesan merugikan pengguna. Pembahasan tersebut menutup materi kami untuk video kali ini terkait regulasi fintech dan permasalahannya. Demikian dan terima kasih telah menonton video kami.